Pembangunan IKN Nusantara terus berlangsung guys. Kabar baik, Otorita IKN telah menerima 416 surat minat investasi atau Letter of Intent LOI dari investor dalam negeri dan luar negeri menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Jumlah tersebut naik dari akhir Januari lalu yang baru mencapai 369 LOI. Sebagian besar investor berebut lahan di kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara. Padahal, hanya seperempat lahan di kawasan inti pusat pemerintahan yang dibuka untuk pembangunan guys. Di KIP tersedia 25% dari 6.000 hektar lahan terbatas. Kalian kalau mau berinvestasi di IKN Nusantara, kesempatannya sekarang, dikarenakan tanah di IKN tahun-tahun akan datang tanahnya akan lebih mahal guys. Presiden Jokowi sudah menyampaikan, Nusantara adalah masa depan investasi Indonesia. Dari ratusan surat minat atau LOI yang masuk ke otorita IKN tersebut, mayoritas investor yang juga anggota REI. Meski demikian, investor asing tidak sedikit. Dari anggotanya ada Agung Sedayu Group, Pakuwon Group, Kubika Hotel, dan ada juga grup restoran-restoran. Kalau dari asing ada Sembop yang bekerja sama dengan PLN untuk bikin pembangkit listrik tenaga surya. Lalu masuk lagi dari Malaysia, China, Eropa, Amerika Serikat, dan Timur Tengah guys. Tak hanya itu, Emaar Properties pengembang real estate multinasional asal Uni Emirat Arab akan bekerja sama pemerintah dalam pembangunan IKN Nusantara. Emaar Properties sudah sampai di IKN Nusantara dan akan komitmen dengan Presiden Republik Indonesia di Abu Dhabi. Dengan meningkatnya minat investasi, Otorita IKN akan mencarikan lahan yang lebih fleksibel sesuai tata ruang sehingga tidak semua investasi hanya masuk ke kawasan inti pusat pemerintahan. Bisa seperti Ciputra Group, Intilan Development, Emaar, yang bikin kluster sendiri di pembangunan tahap 2 IKN. Jadi misal ada kluster tematik seperti Middle East Town, Korean Town, yang dibangun pengembang lengkap dengan supply chain dan ekosistemnya. Kan keren guys. Pembangunan kluster itu direncanakan pada tahap 2 lantaran tahap 1 fokus pada istana negara, kantor kementerian, rumah sakit, dan infrastruktur penghubung seperti jalan. Fondasi jalan jadi, baru investor bisa masuk guys. Pemerintah gelontorkan dana APBN senilai Rp37,41 triliun khusus untuk infrastruktur IKN Nusantara 2024 guys. Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkap terkait alokasi APBN. Ia merincikan, dana tersebut akan dialokasikan untuk membangun infrastruktur sumber daya air di IKN Nusantara sebanyak Rp1,57 triliun. Hal tersebut mencakup pengendalian banjir daerah aliran Sungai Sanggai 1A lanjutan yang saat ini sudah 100% dibangun guys. Kemudian pembangunan embung di kawasan inti pusat pemerintahan yang telah dibangun 96%. Selanjutnya dana tersebut digunakan untuk infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp17,56 triliun untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN Nusantara dan dermaga logistik. Lalu jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan timur, jalan feeder, jalan tol seksi 1, 3A, 3B, 5A,
5B1, 5B2, 6A, 6A, 6B, dan 6C1, hingga pembangunan landasan pacu Bandara VVIP IKN Nusantara. Kemudian dana Rp11,42 triliun dikucurkan kepada Direktorat Cipta Karya untuk mendukung infrastruktur permukiman di IKN Nusantara. Beberapa rincian progresnya yakni pembangunan instalasi pengolahan air progresnya mencapai 65%. Selanjutnya untuk progres konstruksi jaringan perpipaan transmisi sistem penyediaan air minum Sepaku mencapai 95% guys. Lalu progres Istana Negara dan lapangan upacara telah mencapai 69%, dan kantor Kementerian Perekonomian telah mencapai 64%. Adapun nantinya kedua proyek tersebut juga diharapkan bisa dipergunakan pada Juli tahun 2024 guys. Dana yang dialokasikan untuk infrastruktur perumahan sebesar Rp6,68 triliun. Dana anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan rumah tapak jabatan menteri yang telah mencapai 91%. Kemudian rumah susun aparatur sipil negara progresnya 53% dan rumah susun hunian Polri dan Badan Intelijen Negara 58%. Kita berharap semoga pembangunan IKN Nusantara ini berjalan lancar tanpa hambatan sampai target yang ditetapkan, sehingga kita bisa menyaksikan gelaran upacara ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN Nusantara. Tak lupa juga kita doakan semoga para pekerja yang terlibat dalam pembangunan IKN diberi kesehatan, keselamatan dalam bekerja sampai proyek ini selesai guys.